Salam salim, Salam istiqomah. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama kami. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa subrek, like, dan komennya. Tekan tombol notifikasi di bawah ini. Ya, Begitu saja pemirsa. jadi gimana? Jadi begini Kang Opi. Pada malam kali ini kita akan lebih menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan Followers. pengikut kita, di sahabat-sahabat kita yang di setia. sana yang kepo kepada tim Sabta Berata kita. Salah satunya ya Apa sih yang kepoin? Opik. Mas. Opik. Jadi gini, pemirsa sahabat Sabta Berata, Langsung saja intinya. ya kemarin itu banyak pertanyaan-pertanyaan, belum lama inilah banyak pertanyaan-pertanyaan yang datang ke komentar-komentar yang bahwa salah satunya adalah pertanyaannya, kenapa sih channel kita dinamai Sabta Berata, dan kenapa juga kita sering menyebut sahabat-sahabat Sabta Berata dimanapun berada, karena emang channel kita Sabta Berata, jadi kita menyebut mereka sahabat-sahabat kita ya. Iya. Opik. Sip. Untuk lebih mengetahui makna dari kata Sabta Berata tersebut, kita lebih ke bertanya ke Kang Opik ya. Ya, Kang Opik boleh dijelaskan, silakan. bolehlah untuk berbagi. Jadi sedikit saya akan menjelaskan tentang Sabta Berata ya. Jadi itu memang kaitannya dengan memang diri kita, karena Sabta Berata selalu menautkan dengan kaji diri. Ya. Nah, kalau di babar apa sih unsur diri? Nah, kalau kan pernah dijelaskan dalam konten sebelumnya, kalau dalam unsur diri kita itu terdapat 9 unsur, yaitu meliputi raga, sukma, angan-angan, iras, rasa, hayal, malih, hati, jantung. Nah, itu unsur diri. Nah, terus di sini kami selaku orang yang belajar itu ada lagi istilah perkara 9 yang direkomendasikan oleh guru kita semua yang berasal dari Cirebon sana, meliputi apa sih perkara 9? Taubat, qanaah, juhud, tawakal, muwafaqah ala sunnah, ta'lamul ilmi, ikhlas, ujrah, hifdzul auqat. Nah, kalau dari kalimat Sabta Berata tersendiri itu berasal dari kata Jawa kuno yang dirilis oleh Haji Saka. Nah, Sabta itu jatuhnya ke maksudnya angka 7. Kalau Berata itu 8. Nah, kalau kita sambungkan, kaitkan dengan perkara diri dan perkara sangat tadi, nah 7 itu jatuhnya kalau di perkara 9 itu jatuhnya ke ikhlas. Kalau dalam dirinya malih. Nah, jadi maksud yang terkandung jadi kita itu harus belajar ikhlas dalam sesuatu ucapan kita. Yang keluar dari mulut kita ya memang begini adanya, tidak dibuat-buat gitu. Ya. Isinya ya begini. Tidak dibuat seperti kita membuat konten itu kan tidak ada rekayasa, ya memang begitu ala kadarnya. Kita kemampuannya kadarnya segini ya. Begitulah kita, jujur, ikhlas. Nah, terus kalau di Berata ya. Berata, di kalimat beratanya, kalau orang terdahulu itu ada istilah kalau dahulu kelakuan istilahnya tapa berata ya orang dahulu. Kalau Nah, film-film juga. Iya. Kalau Jawa itu kalau istilahnya bahasa Jawa itu mengandung, kadang dalam katanya mengandung maksud. Setiap kata itu. Iya. Setiap kata itu mengandung maksud. Tapa berata apa sih maksudnya? Tapa, tapi tafakur. Nah, kalau bahasa sononya Timur Tengah tadabur. Kalau di sini lebih dikenal tafakur. Ada jabur. Sumpah, ini jujur. Nah, begitu. Iya. Tafakur. Nah, maksudnya mentafakuri apa? Berata. Itu 8 tadi. 8. Nah, 8 ini
kan jatuhnya kalau dalam diri, unsur diri tadi kan disebutkan hati, jatuhnya ke dalam hati. Ya. Nah, jadi kalau di perkara 9-nya ujlah berpindah, hijrah. Nah, jadi kita mentafakuri hati kita, ya. Jadi sebelum kita berucap atau apa itu, kita tafakiru dulu, kenali dulu hati kita, Iya. supaya kita bisa jujur dalam ucapan kita. Emang ini diri kita, gitu. Tidak dibuat-buat. Mulai dari hati, lalu ke mulut ya. Iya. Bukan mulut yang menundukkan hati, bukan. Istilahnya begitu. Hati turun ke gimana sih? Iya. Ya kalau istilah dalam sistem diri kan Iya. Ada istilahnya penengah itu pikir ya. Iya. Jadi istilahnya tundukkanlah pikirmu dengan hatimu, jangan kebalik. Iya. Nah, jadi kan outputnya yang diucapkan. Iya, betul. Jadi ketika hati mampu menundukkan pikir dan keluarnya dari mulut itu, nah disitulah titik keikhlasan. Ya, kita bisa istilahnya ya berucap apa, maksudnya ya lepas saja gitu. Tidak istilah memikirkan penilaian orang salah atau benar. Ya memang diri kita begini. Ya. Kalau istilah masalah penilaian orang, ya berarti kan itu istilahnya lebih mengurusi kehidupan orang, bukan dirinya. Nah, di situ aslinya orang yang membohongi dirinya, sibuk memikirkan urusan orang, tidak dalam dirinya. Jadi disitulah sabta barata, lebih mentafakuri diri dalam hati kita, tafakuri, kenali hati kita. Nah, ketika kita kenal, dari situlah output apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, ya diri kita. Kita tidak berpura-pura jadi orang lain istilahnya. Ya mungkin segitu singkatnya. Iya, jadi kurang lebihnya kalau menurut saya Kang Opik, kesimpulannya Kang Opik yang saya dengar dari Kang Opik, sahabat Sabta Berata, kalau makna dari sabta itu lebih ke ucapan kita apa adanya begitu ya Kang Opik. Kalau dari Barata tersebut lebih ke hati ya Kang Opik, pada hati diri kita, mengenali hati kita, bahwa kalau hati kita sudah dikenali, kita akan berbicara apa adanya, apa seperti itu Kang Opik kurang lebihnya. Ya lebih ikhlas dalam dirinya, jujur, ikhlas, maksudnya lebih jujur memang jujur, dari hati gitu. Tidak berpura-pura istilahnya, tidak jadi orang lain. Terus kenapa channel kita dinamai Sabta Berata? Mungkin lebih ke supaya kita semua belajar menjadi sosok yang seperti itu ya Kang Opik. Apalagi kita kan tim, jadi sesuatu yang berbeda, tiap karakter apa itu menyatu. Jujur dengan pribadinya masing-masing. Iya, jadi segala sesuatu tidak usahlah dibuat-buat ya Kang Opik. Lebih kita menjadi diri kita sendiri, natural aja apa adanya, dan ikhlas ya Kang Opik. Mungkin saya ada salah satu lagi Kang Opik. Kontennya gitu ya, saya nyalain rokok dulu ya Kang Opik. Boleh lah. Katanya kenapa sih kita ini sering banget bikin konten sambil ngerokok gitu Kang Opik? Kenapa sih Kang Opik? Ya kalau saya pribadi, ini masalah pribadi ya. Kalau enggak istilahnya didoping sama ini, berasa tuh ya pembahasan apa istilahnya agak kurang bersemangat atau apa, kurang fresh otaknya, perasaan tuh. Kalau lebih kalau itu ya nggak bisa ngomong, berasa saya mah kalau ngerokok itu. Jadi lebih nenangin pikir gitu ya. Iya. Nah, begitu. Lebih santuy. Jadi istilahnya ya mohon maaf kalau istilahnya kurang enak dipandang atau apa. Ya, barangkali ada yang mau mengirim rokok ya silakan. Biar kambingnya ngomong terus ya. Ngomong terus. Semangat bikin kontennya ya Kang Opik. Ya, mungkin begitu aja ya Kang Opik. Ya segitu saja. Atau barangkali ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, tinggal komen aja di nanti kita komen, jangan lupa like, subscribe, dan komen dulu. Subscribe dulu, like, baru komen, baru ketik tombol notifikasi. Ya, tidak ketinggalan konten-konten kita berikutnya ya. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi
Oh, di topik wanita. Oh, di topik wanita ya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam istiqomah. Semangat. Semangat. Semangat.